Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Shalom. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Hingga saat ini kita dapat beribadah dalam keadaan sehat. Mari dengan hati yang menyembah, kita datang ke hadirat Tuhan pencipta kita. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Seperti yang kita yakini, kita masih ada saat ini. Semua karena Tuhan Yesus masih memberi kita nafas hidup. Dengan hati bersyukur atas segala anugerahnya, mari bersama kita nyatakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Amin. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Ku mau
Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, mengasihi, menyertai kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau Allah yang begitu setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami melakukan begitu banyak pelanggaran, kami begitu banyak melakukan kesalahan yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran serta kesalahan kami, lewat perkataan kami, lewat sikap hidup kami, lewat cara berpikir kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah rela mati di atas kayu salib, yang sudah menebus kami dan mengampuni setiap pelanggaran kami. Kuduskan hati kami dan layakkan kami, agar kami siap untuk masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah diberi anugerah pembenaran karena kuasa darah Yesus, mari bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk. Kebangkitan Yesus Kristus atas kematian telah membuktikan kemenangannya atas pertempuran terbesar, peperangan melawan kerajaan alam maut. Sebagai orang percaya, biarlah kita selalu memohon agar Roh Kudus meneguhkan hati, menguatkan iman kita, supaya kita dimampukan untuk bertahan dan menang sampai akhir. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging.
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan hati yang teguh, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih karunia anugerah Tuhan, kuasanya selalu dinyatakan dalam hidup kita, menjadikan hati kita tetap tenang berada di dekatnya. Bahkan di saat kita merasa sangat tidak berdaya, kita dimampukan untuk tetap percaya. Di setiap detik hidup kita, selalu ada Tuhan yang mau dan dapat menolong kita. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Berada di dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan begitu ajaib bagiku, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib.
Saatnya kita masuk dalam pelayanan doa syafaat dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, kita berdoa bagi para misionaris, para hamba Tuhan, dan seluruh orang percaya, kiranya hati dan iman kita diteguhkan. Kedua, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih kepadamu karena karya salib-Mu, pengorbanan-Mu yang telah menebus kami, sehingga kami dibebaskan dari belenggu dosa dan maut, serta dilayakkan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala keberadaan kami. Semua hanya karena anugerah kasih Tuhan yang tercurah bagi kami. Namun ampunkan kami Tuhan, seringkali kami tak cukup kuat untuk tetap mengingatnya. Tuhan, saat ini kami mohon, kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami umat-Mu untuk selalu mengingat dan menghargai akan segala anugerah kemurahan hati Tuhan yang juga selalu mengasihi kami, hingga seberapa kali kami lemah dan jatuh dalam keraguan, sebanyak itu pula Tuhan mengampuni, menolong, menguatkan dan meneguhkan kembali iman di hati kami. Bapa di surga, saat ini kami juga mohon kiranya Roh Kudus berkenan campur tangan dalam perjalanan hidup para misionaris, semua hamba Tuhan, juga setiap umat pilihan-Mu. Kami juga mohon kiranya Roh Kudus berkenan meneguhkan pemberitaan Injil di seluruh dunia, agar Injil disampaikan dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus, supaya rahasia Injil dapat tersampaikan bagi semua yang sudah maupun yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa, menyerahkan segala pergumulan kami umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan melawat setiap kami. Bagi yang sakit, diberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna, yang dalam persoalan ekonomi, juga yang sedang mencari pekerjaan. Mohon Tuhan berkenan memberikan jalan keluar yang berkemenangan, karena Engkau tetap Tuhan pembuat keajaiban. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat ke atas bangsa Indonesia, agar dengan hikmat Roh Kudus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat yang ada, baik di pusat maupun di daerah, juga TNI dan Polri, berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pemulihan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia, agar setiap kebijakan yang diambil dapat bermanfaat secara efektif dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi, beserta efek berantai yang timbul dalam masyarakat, dampak dari terjadinya ketiadaan lapangan pekerjaan, dan memaksimalkan potensi yang ada menjadi kekuatan energi masa depan, sesuai dengan profil masing-masing bidang. Kiranya rahmat Tuhan senantiasa menaungi bangsa dan negara Indonesia, dan memberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan nasional, serta menjaga agar NKRI dapat tetap solid dan berjaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan